Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi dari keterangan saksi tadi, kami menjelaskan bahwa judicial review ke Mahkamah Agung itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat tidak diaturnya ketentuan terhadap calon anggota legislatif yang sudah meninggal, surat suara sudah dicetak, dan kemudian mendapatkan perolehan suara dari rakyat. Karena dalam peraturan KPU yang diatur terhadap kondisi tersebut, suara dianggap sah, kemudian dienolkan, dan dipindahkan ke partai politik. Mahkamah Agung memberikan suatu norma baru, materi muatan baru. Terhadap kondisi tersebut diserahkan kepada diskresi pimpinan partai politik untuk dipindahkan kepada calon anggota legislatif yang dinilai terbaik. Inilah yang tidak dijalankan oleh KPU. Padahal saat itu peristiwa penetapan caleg terpilih itu belum terjadi. Sehingga KPU abai terhadap materi muatan yang diberikan oleh Mahkamah Agung guna mengisi kekosongan hukum. Padahal peserta pemilu adalah partai politik, kursi yang diperoleh pada dasarnya adalah kursi partai politik, bukan kursi orang per orang. Sehingga dari sini sangat jelas akar seluruh persoalan karena keputusan dan fatwa Mahkamah Agung tidak diindahkan oleh KPU. Dan kemudian Pileg dan Pilpres yang berjalan secara serentak untuk pertama kalinya itu memang menciptakan pemilu yang begitu kompleks. Dan nanti diakui oleh saksi bahwa saya juga tidak pernah untuk melakukan pengurusan kepada saudara Hasyim Asyari terkait dengan urusan Harun Masiku tersebut. Karena konsentrasi di Pileg dan Pilpres itu sudah menyita energi yang sangat luar biasa. Sehingga Sekjen tidak berbicara hal-hal yang sifatnya teknis. Sekjen berbicara tentang bagaimana menjalankan keputusan rapat pleno DPP partai, dan itu adalah tugas konstitusional yang sesuai dengan ADART partai. Terima kasih. Mas, tadi kan salah satu pertanyaan hakim adalah mempertanyakan hierarki kuasa dari sekjen ke anggota-anggotanya dan menyaksikan gitu. Mungkin nggak sih mereka ini bergerak tanpa perintah sekjen? Nah, Mas Hasto melihat itu gimana? Apakah mungkin aja sebenarnya itu terjadi? Dari saksi tadi sangat tegas bahwa fungsi koordinasi, komunikasi yang dijalankan adalah antara KPU dengan partai politik sebagai peserta pemilu. Dan juga partai politik sebagai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga hubungannya kelembagaan yang diwakili oleh ketua umum dan sekjen partai. Itu adalah tugas-tugas organisatoris kelembagaan, bukan orang per orang. Tapi kalau kemudian ada yang nakal di bawah itu bisa jadi individu berarti Mas ya? Ya, DPP PD Perjuangan ketika menugaskan seseorang itu adalah dengan surat tugas. Di dalam keterangan saudara Doni Istiqomah yang lalu, bahwa DPP saya secara pribadi sebagai sekjen tidak pernah memberikan penugasan selain kepada saudara Doni Istiqomah. Ya,